Rahmat Hidayat merupakan seorang mualaf yang kini aktif di dunia dakwah. Lelaki berusia 29 tahun itu mengaku bersyukur, Tuhan telah memberikan hidayah kepadanya untuk menjadi muslim. Menurutnya, iman dan Islam merupakan anugerah terbesar yang pernah dirasakannya. Pria keturunan Tionghoa ini lahir dengan nama Wang Sanhua, di Medan, Sumatera Utara. Sejak 2004 lalu, dia memeluk Islam. Adapun nama Rahmat Hidayat yang kini disandangnya merupakan pemberian dari ibu angkatnya. Perempuan itulah yang menjadi jalan petunjuk Tuhan sampai kepadanya. Sebelum memeluk Islam, Rahmat tidaklah begitu tertarik pada hal-hal yang meningkatkan kesadaran spiritual. Ia menduga, kecenderungan itu bertolak belakang dengan pola pendidikan yang diterimanya sejak dini. Seisi rumah tidak pernah absen dalam melaksanakan ibadah tiap akhir pekan. Bahkan, ada tempat ibadah di kediamannya. Rahmat agak berbeda dari kakak-kakaknya. Anak bungsu dari 5 bersaudara itu tidak terlalu mementingkan ibadah. Sesekali, ia memang mengikuti orang tuanya ke tempat ibadah. Namun, ritual tersebut dianggapnya rutinitas belaka. Kakak-kakak saya itu termasuk orang yang aktif, beribadah. Ia tidak tahu mengapa saya agak berbeda. Mungkin inilah awal mulanya hidayah sampai kepada saya, tuturnya dalam video yang diunggah. Walaupun usianya masih anak-anak, Rahmat sering mengajukan pertanyaan yang sesungguhnya filosofis. Ia saat itu pun kerap heran dengan kepercayaan yang dipeluk kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Ia seolah-olah menemukan alasan untuk tidak taat beribadah karena memang sudah ragu menyembah apa yang mereka sembah. Meskipun jarang terlihat beribadah, Rahmat jarang mendapatkan teguran. Keluarganya seakan-akan tidak terlalu memedulikannya. Keadaan itu terus bertahan hingga ia berumur remaja. Tidak seperti sebelumnya, Rahmat muda mulai membuka wawasannya. Sebab, saat masih berusia anak-anak dirinya tinggal di lingkungan monoton. Dalam arti, tetangga dan kawan-kawannya tidak berbeda agama dengan keluarganya. Kini, ia sudah memiliki cukup banyak teman dari kalangan muslim. Sepanjang pergaulannya dengan mereka, Rahmat mulai mengetahui dan mengenal beberapa ajaran Islam. Lama-kelamaan, ia pun tertarik mempelajari agama yang mengajarkan bahwa Tuhan hanyalah satu. Waktu silih berganti. Tibalah bulan suci Ramadan. Rahmat muda memperhatikan, kawan-kawannya yang muslim mengamalkan puasa. Mereka tidak makan dan minum sejak pagi hingga azan maghrib berkumandang. Selain itu, teman-temannya itu tampak semakin rajin beribadah di masjid. Waktu itu, Rahmat sangat tertarik untuk mengetahui seluk-beluk puasa Ramadan. Tiap ada kesempatan, dia pun bertanya kepada seorang atau dua temannya. Ia kerap heran, mengapa Islam mengharuskan umatnya untuk menahan lapar dan dahaga seharian, selama sebulan penuh pula. Puasa memang bukan perkara asing untuk Rahmat saat itu. Di agamanya, yang lama, sudah ada ketentuan untuk berpuasa. Namun, ajaran itu tidak diharuskan untuk pemeluk agama tersebut. Sifatnya semata-mata anjuran, bukan kewajiban. Saya pernah tanya ke kawan-kawan yang muslim, mengapa kok kalian itu setiap hari berpuasa gitu setiap bulan Ramadan, tiap tahun pula, ujarnya. Ketertarikan Rahmat terhadap Islam ternyata belum ditanggapi serius oleh teman-temannya saat itu. Mereka hanya menjawab sekenanya saja, seperti kewajiban orang Islam memang berpuasa saat Ramadan atau sekadar ya memang begitu. Untuk menunjukkan kesungguhannya, Rahmat akhirnya memilih untuk ikut berpuasa. Ia pun mengungkapkan niatnya itu kepada kawan-kawannya yang muslim. Akan tetapi, maksud tersebut justru menjadi semacam bahan candaan mereka. Bagaimana bisa orang non-muslim ikut-ikutan puasa? Ucap Rahmat meniru perkataan teman-temannya saat itu. Akhirnya, seorang sahabatnya memberikan saran. Sebaiknya, Rahmat bertanya kepada orang yang lebih tua. Rahmat pun meminta teman dekatnya itu memberitahu kepada ibunya. Di kemudian